Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu acara yang sudah 4 tahun yang lalu saya tidak lanjutkan, yaitu membahas Injil Matius. Sebagaimana sudah saya katakan pada akhir daripada komentar saya mengenai pelajaran Injil Yohanes pada pasal yang terakhir, saya katakan kita akan melanjutkan pelajaran Injil Matius ini yang pada waktu itu sudah sampai kepada chapter 17. Nah, sekarang kita akan ke Injil Matius chapter 18. Kita akan belajar dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke 38 sampai dengan ayat yang ke 43 nanti. Ya, kita tergantung situasinya nanti panjangnya. Tapi panjangnya waktunya yang kita lakukan. Tapi sebelumnya saya ingin menawarkan kembali kepada saudara buku yang terbaru kami terbitkan, yaitu Katekismus Gereja Ortodoks. Ini tanya jawab, dan ini bisa dibeli oleh siapa saja. Saudara tidak harus ortodoks untuk belajar ini, ya. Ini bisa dibaca oleh siapa saja, tetapi bagi umat ortodoks, terutama bagi para koordinator komunitas dan bagi para romo dan para rohaniwan yang lain, saya adviskan untuk membeli ini. Dan umat awam juga, untuk belajar lebih dalam tentang iman ortodoks itu. Ini wujudnya adalah tanya jawab yang diambil dari artikel-artikel di dalam pengakuan iman Nikea yang merupakan ringkasan dari ajaran iman Rasuliah itu. Contohnya ini satu contoh saja saya beri. Pertanyaan 155 umpamanya, siapakah si penggoda itu? Jawaban, menurut ada narasi Alkitab, sumber pelanggaran pertama tidak boleh dicari dalam Allah atau diri manusia, melainkan dalam anjuran dan dorongan eksternal, dalam kekuatan jahat dan licik yang menghasut dan menipu Hawa agar melakukan pelanggaran. Menurut riwayat dalam Kejadian, iblis dalam bentuk ular menipu Hawa. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa kedekatan semua binatang adalah wajar bagi Adam dan Hawa, sehingga kehadiran ular bukanlah ancaman baginya. Yang tidak tampak aneh bagi Hawa bahwa ular itu berbicara kepadanya baik secara harfiah maupun akali. Karena ular adalah yang paling cerdik dari semua hewan di bumi. Itu salah satu contohnya. Jadi saya himbau saudara untuk memilih buku ini sehingga saudara dapat mempelajari iman Kristen saudara lebih dalam lagi berdasarkan ajaran dari iman Rasuliah ini. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Matius. Yang terakhir itu saya sudah membahas sampai Matius pasal 5 ayatnya yang ke-36. 37. Itu adalah chapter yang ke-17. Hanya pada waktu itu saya tidak berikan bagian-bagian dalam bentuk chapter, tapi saya akan supaya mudah mencarinya, akan saya format ulang. Jadi bentuknya seperti bentuk dari pelajaran kita dari Injil Yohanes. Ada chapter 1, chapter 2, dan seterusnya. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya lakukan 4 tahun yang lalu, kita sampai kepada chapter yang ke-18 dari Injil Matius, pasalnya 5, ayatnya yang ke-38 dan seterusnya. Tolong dibacakan dari ayat 38 sampai ayat yang ke-44. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu.
Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terima kasih. Matius pasal 5 ini adalah penjelasan dari apa yang dikatakan Yesus di dalam ayat 17. Dari Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya bukan berarti Yesus itu menjalankan hukum Taurat dalam bentuk ritualnya. Karena ritual-ritualnya sudah digenapi di dalam korbannya di atas salib. Di sini Yesus mengatakan bahwa dia tidak menghilangkan Taurat. Meskipun ritualnya tidak dihilangkan, tapi digenapi. Jadi tidak dibuang gitu saja, tidak. Itulah sebabnya mengapa dalam iman Kristen, kenapa perjanjian lama tidak dibuang begitu saja, dijadikan satu dengan perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu penggenapan perjanjian lama, dan perjanjian lama itu adalah janji-janji yang penggenapannya di dalam perjanjian baru. Satu tidak boleh dihilangkan. Oleh karena dia mengatakan bahwa dia tidak meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, dia menggenapi. Nah, nanti kita lihat bagaimana penggenapannya itu. Karena aku berkata kepadamu, ayat 18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota itu huruf bahasa Yunani yang paling kecil ya, iota atau yod dalam bahasa Ibraninya, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Taurat itu biarpun bagi orang Kristen merupakan landasan, hanya dilihatnya Taurat dari kacamata Yesus pribadinya, karyanya, dan ajarannya. Bukan dalam bentuknya yang mentah seperti tertulis dalam Taurat, tapi dimaknai dalam faham apa yang ditekankan oleh Kristus sendiri, ya. Terus, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena Taurat itu adalah hukum ilahi, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibubarkan atau diganti. Injil tidak menggantikan Taurat. Injil menggenapi Taurat. Kita baca dari Injil Yohanes 1:16-17. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya, kepenuhan apa? Kepenuhan ilahinya. Karena di dalam Yesus, seluruh totalitas atau kepenuhan ilahi itu ada di dalam wujud kemanusiaannya. Coba kita baca di dalam Kolose pasal yang ke-2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Nah, dalam Kristus yang satu inilah berdiam secara jasmania, artinya dalam wujud manusianya, seluruh kepenuhan kealahan, artinya seluruh keutuhan, seluruh totalitas kodrat ilahi, hakikat ilahi itu diam di dalam Yesus. Totalitas atau kepenuhan daripada keberadaan ilahi yang diam di dalam Yesus itulah dikatakan, karena dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia. Kita menerima kasih karunia, dan kasih karunia itu di dalam iman ortodoks dijelaskan sebagai energi ilahi yang bekerja di dalam kita, yang membawa kita kepada keselamatan, yang akan mengubahkan kita sehingga kita bisa ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, sebagaimana yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Tolong bacakan. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, energi ilahi inilah yang membuat kita boleh ambil bagian dalam kodrat ilahi itu, ikut ambil bagian dalam kemuliaan Allah. Nah, oleh karena itu dalam ayat ini dikatakan, dari kepenuhannya, yaitu kepenuhan ilahi yang tinggal dalam Yesus, totalitas keberadaan ilahi
yang tinggal pada Yesus sebagai manusia yang asalnya dari Bapa, yang di dalam Bapa itulah totalitas keilahian itu memang ada, tapi Kristus karena dia firman-Nya Allah, maka dia mempunyai kodrat atau totalitas ilahi yang sama seperti yang ada di dalam Bapa, dan itu hadir ketika dia jadi manusia. Itu tidak hilang di dalam wujud kemanusiaannya itu. Dan dari kepenuhannya itu kita semua yang percaya padanya menerima kasih karunia energi tadi demi kasih karunia anti haritos. Haris anti haritos bahasa aslinya. Kasih karunia demi kasih karunia atau kasih karunia sebagai pengganti kasih karunia. Jadi kita menerima kasih karunia dalam wujud energi ilahi sebagai pengganti kasih karunia dalam hukum Taurat yang berwujud hukum. Jadi akhirnya Injil itu memberikan kuasa, bukan hanya sekedar aturan dan hukum yang akan membawa kita kepada kemuliaan Allah. Oleh karena itu Injil dikatakan kuasa Allah, karena itu karitos. Haris anti haritos, kasih karunia sebagai pengganti dari kasih karunia. Ya Taurat juga kasih karunia. Tapi kasih karunia dalam artian yang menuntun secara hukum, tapi Injil itu kasih karunia dalam artian yang akan mengubahkan kehidupan sebagai energi ilahi yang bekerja di dalam manusia. Kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bahasa aslinya, ya, kalau diterjemahkan secara tepat, aku tidak malu akan Injil. Mengapa? Teruskan. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah dinamis to theo. Injil adalah kuasanya Allah yang menyelamatkan. Jadi kita diselamatkan oleh kekuatannya Allah, oleh energinya Allah yang bekerja dalam kita. Itulah kasih karunia tadi. Oleh karena itu di dalam ayat 17 dari Injil Yohanes 1 dikatakan, sebab hukum Musa, hukum Taurat diberikan oleh Musa atau melalui Musa. Itu kasih karunia, karena itu pemberian Allah, itu firman-Nya Allah. Tetapi kasih karunia dan kebenaran, energi dan kebenaran yang nyata, yang bukan hanya simbol, itu datang oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus Kristus tidak mengubah hukum Taurat, landasannya tetap hukum Taurat, hanya dia menggenapi makna yang sesungguhnya, sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-19 dari Injil Matius 5 itu, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Lalu dia memberi contoh. Bagaimana sih hukum Taurat itu dijalankan sebagai penggenapan, bukan sebagai hanya sekedar tertulis. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang ahli Taurat, orang Farisi terkenal sangat ketat mengikuti hukum Taurat. Tapi mengapa Yesus mengatakan bahwa kalau hidup keagamaanmu, ada hidup kebenaranmu itu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi? Nah, di sini berarti Yesus mengkontraskan. Dia menggenapi bukan hanya sekedar menjalankan perintah-perintah, menjalankan syariah-syariah, menjalankan halakah, seperti yang ditafsirkan orang Farisi di dalam kitab-kitab Talmud. Bukan. Oleh karena itu, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi penggenapan ini bukan hanya sekedar menjalankan apa yang tertulis kayak orang Farisi. Karena apa? Kalau kita tidak lebih dari orang Farisi, kata Kristus di sini, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu dia memberi contoh.
Kamu telah mendengar yang difirmankan pada nenek moyang kita, maksudnya kepada orang-orang Israel zaman dulu. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu. Kalau menurut hukum Taurat, orang-orang tafsiran orang-orang Farisi dan orang Saduki ini, ahli Taurat ini, sejauh tidak ada nyawa melayang, kamu tidak bersalah. Sejauh tanganmu tidak membawa senjata dan membunuh orang, menghilangkan nyawa orang, kamu tidak bersalah. Kamu tidak membunuh. Tapi Yesus tidak cukup hanya pada titik melaksanakan secara fisik, karena makanya dia membandingkan tafsiran para ahli Taurat ini dengan pemahaman yang sebenarnya akan Taurat itu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, ternyata dia masuk ke dalam intinya. Orang membunuh karena benci karena marah. Maka yang harus dilawan, jangan sampai tangannya sudah membunuh baru dihukum. Tetapi yang harus dilawan, jangan sampai marah itu muncul di dalam kita. Nah, demikian juga di dalam pasal 5 ayat 38 ini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Ini tertulis dalam beberapa ayat di dalam hukum Taurat. Coba kita baca Keluaran 21 ayat 24. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Imamat 24 ayat 20. Patah ganti patah, mata ganti mata. Ulangan 19 ayat 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Aduh. Jadi yang dimaksud di sini bahwa hukum Taurat itu memang telah menetapkan standar ini sebagai prinsip bagi membatasi hukuman sampai pada titik yang adil. Coba kita baca Ulangan Keluaran 21 ayat 24. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sudah itu tadi kan? Ya kalau matamu yang hilang ya supaya adil ya matanya jadi disingkir. Tapi orang kan tidak begitu. Ada budaya-budaya namanya vendetta. Vendetta itu dendam yang tidak habis-habisnya. Hanya karena salah sedikit saja, akhirnya di dalam budaya itu hukumannya harus saling bertarung sampai mati. Dan kalau seandainya pihak A yang mati, nanti keturunan pihak A akan harus membunuh keturunan pihak B. Dan itu berterus-menerus. Ini hukum vendetta. Nah, hukum Taurat membatasi, sudah kalau mata ya ganti mata, titik. Jangan keturun-turunannya gitu maksudnya. Kalau gigi ya ganti gigi, titik. Jangan sampai yang lain-lain ikut-ikut. Rumahnya dibakar, didemo dan macam-macam. Berarti hukum yang ditetapkan hukum Taurat ini adalah hukum yang adil untuk membatasi emosi manusia yang berlebihan daripada yang seharusnya. Ya, terus bentuk daripada hukum ini adalah untuk memastikan bahwa hukuman atas kesalahan di dalam kasus-kasus perbuatan jahat secara sipil harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan orang. Jangan hanya untuk mencuri baju, orangnya dipukuli sampai mati gitu. Itu tidak sesuai dengan keadilan itu. Baju yang dicuri kok orangnya dipukuli sampai mati, kan terjadi kita. Orang copet dipukuli sampai tidak karu-karuan oleh orang satu pasar gitu kan. Nah, itu seharusnya tidak boleh begitu secara hukum. Itu tidak adil. Kalau mata ya ganti mata, baju ya ganti baju gitu loh. Ya, bukan orangnya dipukuli sampai setengah mati itu, bukan begitu. Ya maksudnya itu ya. Jadi adalah untuk memastikan bahwa hukuman dalam kasus-kasus kejahatan sipil bukannya merupakan suatu izin untuk melakukan
balas dendam secara pribadi. Jadi hukum kitab suci membatasi, jangan dibiarkan balas dendam secara pribadi untuk melebihi daripada mata ganti mata. Ya, contohnya budaya-budaya yang mempunyai tradisi vendetta tadi. VENDETTA itu bahasa asing ya, bahasa Latin kalau saya tidak salah. Ya. Vendetta itu balas dendam yang tidak habis-habisnya. Dan kitab suci mengajar supaya tidak ada balas dendam semacam itu. Jadi dengan demikian, Yesus tidak membuat pilihan yang baru atas makna yang sesungguhnya dari hukum Taurat itu. Dia hanya sekedar menjelaskan dan meneguhkan makna yang sesungguhnya dari hukum Taurat. Itulah yang artinya, yang maksudnya dia tidak mengubah hukum Taurat tetapi menggenapi. Jadi orang harus menjalankan makna yang sesungguhnya dari hukum Taurat itu. Ya. Jadi dengan demikian bertentangan dengan hukum perjanjian lama tadi yang ditafsirkan oleh orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi sebagai merupakan izin untuk melakukan pembalasan. Yesus mengingatkan kita untuk tidak menolak kekerasan dengan kekerasan yang lain. Karena kejahatan itu hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan yang membuat kita bebas dari berkompromi dengan iblis dan akan membawa musuh kita di bawah kendali perintah Allah itu. Dan ini yang diajarin oleh Yesus, inilah yang ditegaskan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Itulah prinsipnya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini dalam masalah pribadi. Tapi bukan masalah sipil ya. Kalau masalah sipil serahkan pada pemerintah. Kejahatan yang bersifat sipil, umpamanya orang mencuri, ya serahkan pemerintah. Bukan kita yang membalas kejahatan orang itu. Karena pemerintah punya tugas untuk membawa keamanan kepada suatu negara. Coba kita baca di dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Maksudnya apa? Kalau pemerintah tidak berasal dari Allah dan tidak ada pemerintahan, berarti tidak ada hukum, bisa kacau negara. Oleh karena itu pemerintah itu ditetapkan Allah karena di situ ada alat-alatnya untuk meyakinkan tentang keamanan suatu tempat. Ada hukum legislatifnya, yudikatifnya, ada hukum apanya lagi? Yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Dan hukum eksekutif ini yang menjalankan adalah aparat-aparat negara, polisi, kehakiman. Nah, tujuannya apa ada alat-alat ini? Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ya, untuk kebaikan secara umum dalam masyarakat. Coba bayangkan kalau tidak ada hukum dalam pemerintahan, dalam negara. Kacau balau. Terus? Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Nah, pemerintah menyandang pedang. Pedangnya pemerintah apa? Hukum. Benarnya pemerintah apa? Angkatan bersenjata, polisi. Nah, ini adalah pedangnya pemerintah yang digunakan untuk selanjutnya.
Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Oke, dalam negara itu harus ada dalam satu negara memang ada hukumnya yang kejahatan yang bersifat umum, kejahatan yang bersifat kriminal ini bukan kita yang membalas. Ini harus diserahkan kepada pemerintah. Nah, kita sebagai pribadi kita tidak boleh menyimpan dendam itu. Kalau ada hukum, serahkan pemerintah. Itu tugasnya pemerintah. Ini maksudnya. Ini yang diajarkan oleh Kristus di situ. Dan yang ditegaskan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-17 tadi. Coba baca lagi. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini prinsipnya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Oleh karena itu ayat 14 mengatakan, dari Roma 12. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ya. Paulus hanya mengikuti gurunya. Ini yang diajarkan Yesus. Di sini lebih dijelaskan lagi. Dan tadi, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah jangan mengutuk. Terus ayat yang ke-19 dan 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Murka Allah, siapa yang menjalankan murka Allah? Pemerintah yang membawa pedang, serahkan pada pemerintah. Kalau dia berbuat salah, yang melanggar hukum, ya serahkan pada pemerintah. Jangan kamu yang menghukum, bawa pedangmu sendiri, kamu bunuh orang itu. Terus? Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tahu juga ada pembalasan yang bersifat setiap perbuatan itu nanti ada buahnya. Yang jahat akan berbuah kejahatan, yang baik akan berbuah kebaikan. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau kita menabur kejahatan, ya munculnya kejahatan. Kalau kita menabur kebaikan, ya munculnya kebaikan. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Menuai berarti ada buahnya setiap perbuatan itu. Baik, berbuat baik. Tuainya ya baik, jahat, tuainya jahat. Ini makna kedua dari memberikan pembalasan kepada Allah. Allah akan menuntut balas dengan memberikan keadilannya. Terus, maka sebaliknya malah ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Gitu. Terus? Jika ia haus, berilah dia minum. Oke. Teruskan? Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Oke. Jadi, kita tidak mengikuti emosi kemarahan kita, tidak mengikuti dendam kita, karena kalau itu hanya mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya, nyawa ganti nyawa saja bisa melebihi pada waktu kita membalas dendam. Oleh karena Kristus memberikan ajaran bagaimana yang seharusnya dan sebenarnya kita menjalankan perintah ini. Ya, teruskan pasal 5 ayat yang ke-39 dari Matius. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Oke, artinya apa ini? Seperti di dalam ayat 38 sebelumnya, ini hanya berkaitan dengan masalah-masalah pembalasan pribadi, bukan pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukum ya memang harus diberikan kepada pemerintah, tapi ini adalah pembalasan pribadi yang berdasarkan kebencian. Ya,
bukan masalah hukum atau tindakan agresi militer. Nah, kalau agresi militer itu adalah merampas hak negara orang lain, pemerintah yang memegang pedang harus menghukum ini melalui apa? Melalui kekuatan militernya. Coba bayangkan kalau ini tidak dimengerti seperti itu. Di negaranya dijajah orang dan jorok, kita diam saja. Itu bukan ajaran kitab suci. Cinta akan tanah air, membela tanah air untuk kebaikan negara, itu adalah kita yang diperintahkan di dunia ini. Jadi kita sebagai orang sipil, tugas kita adalah mendoakan pemerintah itu supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Sedangkan yang menghukum semua kejahatan ini, kejahatan yang bersifat kriminal atau kejahatan yang bersifat tindakan militer yang merugikan, itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai hamba Allah yang memegang pedang. Ya. Terus Yesus mengaplikasikan prinsip tidak membalas ini untuk melawan harga diri orang yang dilecehkan. Ya. Coba kita baca ayat 39 tadi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Iya. Ya, maksudnya pengaduan hukum untuk mendapatkan harta milik pribadi, misalnya dalam ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan juga pembatasan karena tindakan penekanan atas kemerdekaan, kebebasan pribadi. Baca ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya. Dan juga, itu kan dipaksa, jadi orang dipaksa kan. Pelanggaran atas hak milik seseorang, ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Iya. Jadi di sini Yesus mengajarkan kita untuk hak-hak secara pribadi ini dengan penyerahan dan kerendahan hati secara pribadi. Tetapi orang yang memang melakukan satu pelanggaran, melanggar hukum, ya memang harus diserahkan kepada yang berhak untuk melaksanakan hukum ini, yaitu pemerintah. Ya. Jadi kita diajar menurut ayat ini untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kejahatan itu hanya dapat diatasi oleh kebaikan, sehingga itu menjaga kita bebas dari kompromi dengan iblis dan akan membawa musuh kita di bawah kendali cinta kasih Allah, karena kita menunjukkan cinta kasih. Ada kisah seorang kudus yang tinggal di padang belantara dalam kisah gereja ortodoks ini. Suatu hari menemui bahwa gubuknya itu dimasuki pencuri. Dan diambillah semua barang-barangnya. Rotinya, apanya. Ya, karena dia petapa kan tidak punya apa-apa, paling punya roti, punya apa gitu. Tapi dia melihat bahwa tongkat untuk jalan itu tidak diambil sama pencuri ini. Terus dia berpikir orang ini mungkin lebih membutuhkan roti itu daripada saya. Lalu diambillah tongkat ini, barangkali dia juga butuh ini gitu. Butuh tongkat ini. Dicari-cari sampai beberapa hari orang itu, sampai dia bertemu dengan pencurinya tadi. Tongkatnya diberikan, kamu masih kurang mengambilnya tadi, ini barangkali kamu butuh.
Wah, ini orang mau sampai bisa tidak mempunyai rasa dendam sama sekali, malah merasakan kasihan orang itu mencuri roti, mungkin kan lebih butuh dari saya. Saya masih punya roti, mungkin dia tidak punya roti itu. Sehingga dengan demikian apa yang masih ada pun akhirnya diberikan pada orang ini. Dan melihat kerendahan hati orang ini, si pencuri itu akhirnya mengembalikan semua yang dicurinya dan akhirnya bertobat percaya kepada Yesus dan akhirnya menjadi muridnya. Karena cinta kasih. Bayangkan kalau seandainya si petapa ini, si rahib ini memanggil teman-temannya rahib untuk cari menggebukin orang itu. Mana orang itu bertobat? Nah, inilah maksudnya daripada Yesus mengajar kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk tidak hanya sekedar menjalankan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, yaitu secara pribadi tadi ya, berbuat jahat dalam arti membalas dendam. Tapi kejahatan yang memang merugikan banyak orang yang tidak boleh dibiarkan begitu saja, dilaporkan ke polisi, bukan dia yang menghakimi, ya toh? Berjahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya apa? Artinya dia tidak punya kemarahan. Artinya hatinya tidak dikendalikan oleh emosi. Ya ini nggak mudah ini. Ini hanya orang yang sudah mencapai titik spiritual yang tinggi akan dapat mencapai ini seperti rahib tadi yang kita baca kisahnya tadi. Ayat 20. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ya seperti yang rahib tadi. Ketika tongkat untuk jalan, ya mungkin dia seperti Romo ya, kakinya sudah banyak masalah, ada tongkatnya. Tongkatnya tidak diambil, malah orangnya dicari, disuruh ambil. Ini kamu belum ambil. Nah inilah hati yang begitu penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan rendah hati, dan kita diajar untuk itu. Inilah artinya menggenapi hukum Taurat dalam arti yang sebenarnya bukan hanya sekedar hukumnya saja. Dan kita orang Kristen diajar untuk menggenapi hukum Taurat seperti Yesus menggenapinya dalam ajaran ini. Ya. Dan siapapun yang hendak memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, ya mungkin ini pada waktu pemerintah Romawi prajuritnya memaksa-maksa orang. Ya. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya dengan kerelaan dia menjalankan itu. Bukan dengan keterpaksaan. Ini memang hanya orang-orang yang sudah mencapai titik spiritual yang tinggi dapat mempunyai sikap hidup seperti ini. Dan ini diajarkan. Ada orang mengatakan, tidak masuk akal ajaran seperti itu. Ya, kalau kamu belum mencapai titik spiritual yang tinggi, tidak masuk akal. Tapi ini adalah menjadi prinsip yang harus dicapai di dalam kehidupan etika dan moral Kristen itu. Karena kekristenan bukan hanya sekedar untuk menjalankan hukum. Kekristenan adalah untuk mencapai kekudusan. Nah, kekudusan itu apa? Di mana hati sudah tidak lagi penuh dengan hawa nafsu. Ketika hati ini masih penuh dengan hawa nafsu, hati itu najis. Kita baca di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Apalagi? Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari hati orang dan menajiskan orang. Dan menajiskan.
Ketika hati itu masih penuh dengan dendam, masih penuh dengan iri, hati ini najis. Dan ketika hati ini masih najis dan belum bersih, mustahil kita akan melihat Allah, karena dikatakan di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. nah itulah. Jadi tujuan hukum Taurat yang sebenarnya, kalau dikenakan yang sebenar-benarnya, digenapi sebenar-benarnya, itu menuntun kepada pengudusan batin. Ya, sebenarnya hukum Taurat inilah yang diajarkan Yesus di dalam khotbah di bukit. Ini kita baca juga di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maka khotbah di bukit ini adalah merupakan prinsip-prinsip rohani yang perlu dicapai orang Kristen. Setidak-tidaknya kalau tidak mencapai kesempurnaannya, dia akhirnya mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak mengikuti energi jahatnya. Ya. Ayat 42 dari Matius 5. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Artinya apa ini? Artinya bahwa kita tidak boleh menjadi orang kikir, hanya mementingkan diri kita sendiri, dan kita tidak peduli orang yang membutuhkan. Ya memang memberi itu harus dengan bijaksana, jangan diberikan kepada orang yang memang kita tahu itu orang jahat. Kalau kita beri, uangnya dibuat untuk minum-minum, kalau kita beri, uangnya dibuat yang tidak-tidak. Makanya memberi itu yang gimana? Dijelaskan di dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Itu membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kita tahu orang yang kita beri itu memang orang yang berkekurangan, bukan orang yang menggunakan itu untuk tujuan-tujuan jahat. Umpamanya pengemis di jalan, ternyata itu hanya dipakai sebagai kamuflase. Dan saya lihat tuh di berita kemarin tuh ada pengemis, ternyata dia menyimpan uang sampai puluhan juta, dan punya di kampung punya rumah yang jelas. Makanya dalam hal ini, kalau pengemis di jalan dan kita tidak tahu memang orang itu membutuhkan atau tidak, ya sebaiknya kita berikan nanti aja kepada orang yang memang kita tahu orang itu membutuhkan. Jadi kita juga jangan bodoh di dalam memberi. Ya. Terus ayat 43. Kamu telah mendengar firman di dalam Taurat, maksudnya yang tertulis dalam Taurat. Kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Coba kita baca ini di dalam Taurat, Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia. Ya, jadi ayat ini yang pertama ini diambil dari Imamat itu. Sedangkan yang kedua, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu, itu tidak ada dalam Taurat, tetapi itu ditemukan di dalam bagaimana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjelaskan dan mengaplikasikan perintah perjanjian lama itu. Jadi kalau kamu mengasihi sesamamu, musuhmu harus kau benci. Itu tafsiran dari para ahli Taurat waktu itu. Tetapi Yesus mengaplikasikan itu justru bertentangan dengan apa yang dilakukan ditafsirkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga dengan demikian
dia memberikan suatu standar yang lebih tinggi mengenai kasih terhadap sesama itu. Dan kasih sesama itu harus juga diberikan kepada orang-orang yang memusuhi kita. Artinya apa? Jangan memberi dendam. Bahwanya musuh kita ini jatuh ketabrak mobil di jalan, ya jangan kita lihat, kapok kau kalau mobil. Kita harus turun kalau kita tahu itu. Kita tolong dia. Meskipun tidak harus menjadi teman, karena kita tidak tahu, kita punya dendam orang itu. Apakah dia tidak punya dendam seperti kita belum tahu. Mengampuni bukan berarti terus jadi bodoh. Mengampuni terus, wah jadi teman ya. Ya kalau kita jadi rela menjadikan itu orang teman meskipun dia memusuhi kita, orang itu belum tentu. Dan kalau kita bodoh, kita bisa ditusuk dari belakang. Karena orang ini masih mempunyai dendam kepada kita. Artinya kita tidak mempunyai rasa benci. Dan kita baca di dalam Roma pasal 12 tadi dikatakan di situ, Roma 12 ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan membuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepala. Oke, itu. Ini prinsip Kristen. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, dia akan, hati nuraninya akan terganggu. Orang ini sudah saya benci kok berbuat baik terus sama saya. Dan kita selalu mendoakan orang ini. Ya, inilah prinsip yang diajarkan oleh Yesus itu. Ya, dan ajaran Yesus yang demikian yang diikuti oleh muridnya Paulus ini bukan suatu karangan baru atau inovasi. Karena bahkan dalam perjanjian lama sendiri mengajarkan bahwa orang Israel harus melakukan kebaikan, hal yang baik kepada musuh-musuhnya juga. Kita baca Amsal 25 ayat yang ke-21. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Ya, itu ternyata dari perjanjian lama yang dikutip oleh Paulus di dalam Roma pasal 12 yang telah kita baca tadi. Ya. Kita lanjutkan dari Matius yang ke-5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Artinya tidak menyimpan dendam. Dan kalau kita tahu dia butuh, meskipun dia diminta, kita bisa tolong. Ya, tidak harus mentang-mentang kita mengasihi dalam arti bahwa lalu dia mau besok saya ajak minum es krim sama-sama ya. Nah, kalau dia mengampuni, kalau enggak, kita yang mengampuni. Tidak harus tergantung dia mengampuni atau tidak. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk orang mau kutuk, biar saja dia sakit tidak sembuh-sembuh, biar saja istrinya mati, biar saja anaknya ditabrak kereta dan lain-lain. Doa-doa yang seperti itu tidak cocok dengan ajaran etika Kristen, dengan akhlak Kristen, tidak cocok dengan ajaran Kristus. Nah, itulah artinya menggenapi hukum Taurat, artinya menjalankan makna yang sesungguhnya dari hukum Taurat itu bukan hanya sekedar yang di luarnya saja seperti yang tertulis saja. Ya, saudara, saya kira itu yang dapat kita pelajari untuk hari ini. Kita sudah sampai kepada chapter yang ke-18 dari Matius pasal 5. Ayatnya yang ke-30. Berapa tadi? 38 sampai dengan 44. Tuhan berkati. Kita akan bertemu lagi dalam pelajaran kita selanjutnya dari Injil Matius ini. Dan ada satu lagi pelajaran yang belum saya selesaikan, yang saya hentikan mungkin 4 tahun yang lalu juga.
yaitu ajaran tentang tabernakel atau bait Allah Nabi Musa. Saya juga ingin melanjutkan itu sampai selesai. Tuhan berkati, Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.